Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita merasa bahwa kita berada pada sisi-sisi yang sangat tidak memungkinkan untuk bisa bangkit. Ketika kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian. Ketika kita tidak mempunyai siapa-siapa yang bisa membantu kita. Ketika tidak tahu arah, ketika tidak tahu permasalahan mana yang harus diselesaikan dan mana yang wajib didahulukan, atau mana yang harus ditinggalkan. Ini tentu saja membutuhkan sebuah kepercayaan diri yang baik. Dalam ilustrasi perjalanan hidup manusia, tentu kita harus menyatakan bahwa harus ada backing yang jelas. Betapa orang pada saat lalu, mungkin kita teringat 5, 6, 7 tahun yang lalu, ada kisah orang dari Papua, dari Sempani, Papua, anak-anak ketika itu ada peristiwa banjir, kemudian kepala negara datang ke Papua dan menemui mereka. Anak-anak yang masih lugu itu dijanjikan besok ke Jakarta, ke Istana Negara. Kamu semangat belajar ya, supaya besok ke Jakarta. Betapa sumringahnya mereka, betapa semangatnya mereka. Seorang kepala negara yang jauh dari, mungkin dia berpikir saya tidak mau ketemu presiden barangkali, mau ketemu orang-orang yang dianggap paling tinggi jabatannya di negeri ini. Tetapi mereka bisa menemuinya, bahkan pejabat itu yang turun ke daerah. Mereka menyambangi daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil, dan anak-anak yang tentu saja yang masih tidak berpikir tentang politik, tentang sosial, tentang ekonomi. Mereka baru saja terkena musibah, tapi mereka juga senang-senang saja. Mereka diberikan harapan akan kapan diajak ke Jakarta, ibu kota negara. Betapa kita bisa bayangkan orang dari Indonesia bagian timur yang tentu saja pembangunannya jauh dari paripurna. Jalannya saja mungkin belum baik, belum diaspal, belum mendapatkan kondisi yang memungkinkan dari Manokwari atau yang lain, masih mendapatkan hambatan-hambatan yang sangat banyak. Tetapi ada secerca harapan, ada janji dari seorang pemimpin, seorang presiden, sebut saja namanya Bapak Jokowi. Tentu ini merupakan satu kondisi yang luar biasa. Bapak Jokowi rela belusuan dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Tentu, dan anak-anak itu betul-betul dibawa ke Jakarta. Beberapa bulan ke depan, kemudian mereka dibawa ke Jakarta hanya untuk sekedar melihat-lihat. Ya Monas, Ancol, Dufan, kemudian Istana Negara, Taman Mini Indonesia Indah, naik kereta api bawah tanah. Itu bagian dari proses yang sesungguhnya hal-hal yang menurut diejawantahkan secara kondisi. Seorang presiden itu jauh dari angan-angan mereka. Tapi mereka sanggup untuk dijanjikan sesuatu dan ditepati janjinya. Hal yang menjadi ilustrasi ini tentu kita bayangkan. Kalau kita, saya mungkin barangkali yang sudah usia-usia ya tidak muda lagi lah. Tetapi andai kata kita didampingi oleh pejabat-pejabat yang penting, yang punya pengaruh, yang punya daya kebijakan atau yang punya nilai-nilai normatif, yang sanggup mengarahkan kita, yaitu ulama, itu senangnya bukan main. Masya Allah. Anak-anak kecil yang hanya dijanjikan, hanya ketemu presiden, bersalaman dengan presiden. Mungkin saya waktu masih kecil bisa ketemu dengan Bapak Presiden Soeharto. Itu senangnya bukan main. Luar biasa. Tetapi untuk saat ini, tentu saja untuk bertemu presiden saja mungkin sejarah yang ketika saya bisa bertemu Bapak Presiden Soeharto, mungkin saya ceritakan sampai dengan masa tua kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada buyut saya.
bahwa dulu saya pernah ketemu dengan Presiden Soeharto. Dulu saya pernah menjadi wakil ini, wakil itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat. Nah, tentu saja kalau dikondisikan yang sama, anak-anak itu juga mungkin nanti masa tua mereka juga akan sama mengingatnya. Bahwa mereka pernah diajak ke Istana Negara, mereka dari Papua naik pesawat, gratis lagi, tidak membayar, bahkan disenang-senangkan di sana. Apa prestasi mereka? Tidak ada atau belum ada. Tapi seorang kepala negara mampu berperilaku seperti itu. Mampu melakukan hal yang sama. Dan sesungguhnya orang yang harus bertemu dengan presiden tidak perlu berprestasi. Ya saya ibaratkan dari awal tadi, orang tentang bagaimana berkunjung ke Papua, kemudian ketemu dengan anak-anak yang waktu itu kena banjir dan kena musibah, kemudian diajak ke Jakarta, betapa senangnya mereka. Nah, kalau kita kembalikan saat ini, kita mungkin harus banyak untuk merindukan ulama, merindukan pembimbing, merindukan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita tidak dekat dengan kekuasaan, tentu saja kalau untuk sowan kepada presiden itu ada jadwalnya. Tapi kalau sowan dengan Allah sehari semalam, minimal kita diberikan waktu 5 kali dalam sehari semalam. Kalau kita mampu untuk memanfaatkan momentum ketika kita berjumpa dengan Allah, maka tentu saja tidak ada sesuatu yang sedih, tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada sesuatu yang sulit. Karena ketika kita bersama Allah, maka kita akan legowo. Apa yang ada menjadi takdir kita, berarti itu adalah putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai inilah yang tentu saja harus dipegang oleh siapapun, terutama orang-orang yang mempunyai ketidakpastian dalam kehidupan. Mungkin kalau pegawai negeri, kalau petani, mungkin ada harapan. Oh, ini besok tanam padi, besok akan panen. Oh, besok menyiangi tanaman. Kalau pedagang, oh besok kulaan, besok jual dan laku keras. Untungnya banyak, bisa beli A, B, C, barang ini, barang itu, dan seterusnya. Kalau kita jadi pegawai negeri atau ASN atau mungkin pegawai pabrik, bisa mengandalkan, nggak apa masalah lah, hidup susah ini, besok gajian, besok ada harapan lembur, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap? Tentu akan berbeda dengan orang yang mempunyai atau tetap punya penghasilan. Hal inilah yang tentu saja harus diimplementasikan dalam kehidupan. Kalau kita dekat dengan pejabat saja, kita sudah senang hatinya. Minimal pada saat tahun lalu, bukan pejabat yang bermasalah, bukan pejabat yang suka menciptakan permasalahan, tetapi memang benar-benar pejabat yang tulus, yang ikhlas, mengemban amanat penderitaan rakyat, yang mampu mendengarkan suara dari arus bawah. Inilah yang tentu saja harus kita rindukan dan harus diharapkan keberadaannya. Berganti-gantinya pemimpin, terutama di saat ini, akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai yang ada pada kepribadian masyarakat kita. Kembali kepada proses kehidupan ini. Kalau kita senang bersama Allah, tentu saja banyak hal yang Allah akan tunjukkan kepada kita. Mungkin kita anggapannya, ya mana mungkin lah, wong saya begini kok begitu. Nah, pemikiran seperti itu nggak perlu ada. Karena Allah menyatakan, kamu atau anna itu temni abdibi. Saya itu menurut keyakinan dari hambaku. Tentu saja kita harus selalu berpikir positif. Selalu menyampaikan hal yang positif pada Allah.
maka kita terus berdoa kepada Allah. Minimal pada saat sholat. Dari niat, takbiratul ikhram, iftitah, fatihah, dan yang lainnya. Sampai dengan salam, itu intinya adalah doa semua. Maka optimalkan dalam kita berdoa. Kalau kita saat ini, mungkin saya setiap hari banyak ditemui oleh orang-orang yang mempunyai hambatan kehidupan atau mempunyai permasalahan-permasalahan. Dan atas izin Allah kebetulan saya sedikit bisa turut membantu menyelesaikannya. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu saja ini menjadi sebuah perhatian. Dan siapapun harus bercita-cita untuk bersama Allah. Kalau kita bisa bersama Allah, maka segala sesuatunya akan diringankan oleh Allah. Saya banyak mendapatkan contoh dari orang-orang yang ngurusi agama Allah. Para kiai yang mengelola pondok pesantren, mereka itu sangat dekat dengan rezeki. Mereka tidak sempat memikirkan rezeki, tetapi mereka justru dibanjiri dengan banyak rezeki. Mereka hanya memikirkan bagaimana mengurusi santri, ternyata luar biasa. Dan kalau kita perhatikan banyak ulama kita yang mempunyai pondok yang masjidnya, pondoknya kalau dinilai nominalnya miliaran, bahkan ratusan miliar. Dan mereka tidak nyadong, tidak meminta, tidak membuat proposal pada pemerintah. Ini luar biasa. Ini membuktikan bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, tentu Allah yang akan menolongnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Dan yang terakhir, marilah kita berupaya untuk tidak menyia-nyiakan waktu untuk beribadah, untuk menyampaikan sesuatu, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Karena Allah lah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar, dan Allah tempat kita menyembah, dan tempat kita meminta pertolongan. Tentu inilah yang tentu saja harus diyakini sebagai sesuatu yang positif. Kita beruntung, alhamdulillah hari ini bisa sholat subuh, bisa sholat zuhur, bisa sholat asar, bisa sholat maghrib, atau bahkan bisa sholat duha. Karena banyak di antara teman-teman kita yang repot kondisinya. Kadang keinginannya untuk sholat, tapi mungkin tempatnya tidak ada. Mungkin waktunya belum ada, atau yang lain alasannya. Tapi apapun itu, marilah kita jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh bermakna. Dan tentu harapannya adalah bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga, serta bagi orang lain. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang sudah like, komen, subscribe, dan share. Semoga amal baik panjenengan semua untuk mengembangkan channel ini senantiasa akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.